Oke, sebelum kita mulai, bantu channel ini dengan cara subscribe, like dan nyalakan lonceng pemberitahuan serta share video ini. Pada masyarakat suku Batak Toba dimanapun mereka berada, partuturan marga sangat penting sebagai penentuan sistem kekerabatan dari marga di dalam lingkungan masyarakat Batak Toba. Dalam rangka meneruskan garis keturunan dari marga kita, partuturan ini juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan tata adat Dalihan Natolu pada masyarakat Batak Toba. Secara singkat, Dalihan Natolu yang disebut juga Tungkunan Tiga adalah falsafah hidup masyarakat Batak yang paling tinggi, yaitu suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Di dalam Dalihan Natolu terdapat 3 unsur hubungan kekeluargaan yang perlu kita ketahui melalui sebuah partuturan. Ketiga unsur hubungan kekeluargaan itu adalah dongan tubuh atau teman semarga, hula-hula yaitu keluarga dari pihak istri, dan boru yaitu keluarga dari pihak menantu laki-laki kita. Dalihan Natolu berfungsi menentukan tentang kedudukan, hak dan kewajiban seseorang atau kelompok atau komunitas atau orang yang mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat. Selain itu juga berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat masyarakat Batak Toba. Kepemilikan marga di belakang nama menjadi sesuatu hal yang penting. Ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menanyakan marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem tutur atau sistem sebutan atau panggilan. Melalui sistem tutur setiap orang secara langsung mengetahui hubungan kekerabatan dan silsilah seorang dengan yang lainnya, tanpa harus bertanya atau menelusuri secara sengaja tentang hubungan keturunan dan kekerabatannya. Tutur memunculkan suatu solidaritas marga atau antar marga yang di dalam maupun di luar kampung halaman tetap kuat terlihat dengan adanya punguan perkumpulan. Perkumpulan marga Dohot Boruna, laki-laki dan perempuan. Dan perkumpulan Huta, asal kampung, yang anggotanya terdiri dari berbagai marga. Solidaritas marga yang kuat hingga saat ini terlihat daripada suku bangsa Batak Toba dan sudah cukup dikenal secara luas. Selain untuk mengetahui tutur, marga juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Batak di dalamnya. Ada norma-norma yang harus dipatuhi dan diikuti. Partuturan tata krama marga termasuk hal penting yang diatur dalam norma tersebut. Pada prinsip dasarnya interaksi yang terjadi antara masyarakat Batak Toba dimulai dari partuturan marga yang masih sangat melekat dalam tradisi kebudayaan Batak Toba. Karena mulai dari asal mula suku Batak Toba sudah memelihara partuturan marga tersebut dan bisa dijadikan sebagai hukum adat Batak. Partuturan marga ini dianggap penting bagi masyarakat Batak Toba karena untuk melihat siapa kita pada Dalihan Natolu. Karena pada prinsip orang Batak margalah yang menjadi identitas diri. Jika semarga tetapi tidak sedarah itu dianggap saudara. Tetapi jika sedarah tetapi tidak semarga itu bisa dipertanyakan. Lantas bagaimana sistem tutur sapa di dalam adat Batak Toba? Oke, sebelum mulai ke sana, pertama kali kita akan membahas pemberian nama dalam budaya Batak Toba. Jika seorang anak lahir, dia akan diberi nama oleh orang tuanya. Jenis nama yang pertama sekali diberikan adalah nama pranama dan setelah beberapa hari kemudian, diberikanlah Goar Sihadak Danahon, pranama, yaitu julukan yang diberikan kepada si anak sebelum dia diberi nama sebenarnya. Anak laki-laki dengan sendirinya diberi nama si Ucok dan anak perempuan diberi nama si Butet. Pranama ini pun dengan sendirinya akan tanggal setelah si anak diberi nama sebenarnya. Kadang-kadang, pranama ini bisa terus digunakan sampai si anak berusia balita meskipun si anak sudah diberi nama terutama oleh orang yang tidak mengetahui nama si anak. Goar Sihadak Danahon, nama sebenarnya, sejak lahir. Yaitu nama yang diberikan oleh orang tua kepada si anak sejak kecil. Inilah yang disebut dengan proper name, nama pribadi. Nama ini lebih kekal daripada nama-nama lain dan terus digunakan dan bahkan sampai seorang meninggal dunia. Oleh karena itu nama sebenarnya. Nama inilah yang digunakan dalam daftar-daftar identitas dengan diikuti oleh nama keluarga atau marga.
Setelah menikah, orang yang baru menikah, biasanya wanita, diberi nama tambahan sesuai dengan nama suaminya, baik nama keluarga maupun nama pertama suaminya itu. Orang yang sudah lama menikah tetapi belum mempunyai anak biasanya diberi nama baru menunggu mereka mendapatkan anak. Si suami diberi nama Amanipaima, dan si istri diberi nama Naipaima yang artinya bapak atau ibu yang sedang menunggu. Setelah seseorang mempunyai anak, ia dan istrinya diberi nama baru yang diambil dari nama anak sulungnya dengan ditambah kata yang dapat menunjuk pada kata yang bermakna ayah untuk ayah seperti Amani atau bapak dan yang bermakna ibu untuk ibunya seperti Nai atau mama. Jenis nama ini disebut panggoaran. Setelah mempunyai cucu, setelah pasangan suami istri mempunyai cucu, dia dan istrinya juga akan diberi nama baru yang diambil dari nama cucu pertama dan ditambah kata yang dapat menunjuk pada kata yang bermakna kakek atau nenek. Yang dipentingkan adalah nama cucu pertama dari putra pertamanya. Jenis nama ini disebut panggoaran. Jika cucu pertama dari anak perempuan, maka menjadi opung nisi nama cucu artinya kakek nenek dari nama cucu. Kala anak lelakinya sudah mempunyai keturunan dan sudah melangsungkan upacara adat sulang-sulang pahompu untuk mengganti nama, maka bergantilah dari opung nisi nama cucu menjadi opung nama cucu baru, dari kakek nenek si nama cucu menjadi opung nama cucu baru. Yang membedakan cucu dari anak perempuan adalah kata sambung si. Panggoaran teknonim atau nama dari anak atau cucu sulung, yaitu nama tambahan yang diberikan masyarakat secara langsung kepada orang tua dengan memanggil nama anak atau cucu sulungnya. Dalam panggilan sehari-hari dan dalam urusan-urusan formal lainnya, nama panggoaran inilah yang paling sering digunakan karena kurang sopan memanggil seseorang yang telah mempunyai anak dengan nama aslinya atau nama yang diberikan kepadanya ketika masih bayi. Kebiasaan penamaan seorang orang tua berdasarkan nama atau cucunya disebut teknonimi. Selain itu, setelah memiliki pekerjaan atau tabiat tertentu, orang yang pekerjaan atau tabiatnya sangat menonjol atau sangat mencolok sering dijuluki dengan nama yang sesuai dengan keadaan atau tabiatnya. Jenis nama ini disebut goar-goar. Misalnya, pekerjaannya adalah pendeta, dapat dipanggil Amang Pandita. Sebenarnya, ada dua jenis nama ini, yaitu nama julukan berdasarkan jabatan atau gelar profesi dan nama julukan berdasarkan sifat seseorang. Nama julukan pertama hampir sama dengan gelar kehormatan, sedangkan nama julukan kedua sama dengan nama sindiran. Nama julukan kehormatan pada umumnya bermakna positif, membanggakan, dan benar adanya seperti Datu, Si Baso, Guru, Mantari, Dokter, Profesor, Sintua, Pandita. Akan tetapi, nama julukan sindiran ini cukup banyak dan biasanya mengandung makna negatif, mengejek, dan mungkin tidak benar adanya. Misalnya, nama Toke Haminjon diberikan kepada seseorang karena dia berpenampilan seperti saudagar atau toke kemenyan. Dan nama Parsoto, tukang mie, diberikan karena dia pernah berjualan soto mie. Karena kebanyakan jenis nama ini mengandung makna negatif, ada kemungkinan seseorang diberi nama julukan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nama julukan sindiran ini cukup banyak dan telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Batak Toba.